Fa innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat li ashabihi, bagi orang yang menghafalkannya. Allah nggak akan mengadab kolbu yang ada nur Al-Qur'annya. Itu apakah nurnya dengan menghafalkan, apakah dengan menghayati, pokoknya ada nur Al-Qur'an, Allah nggak akan hukum tuh kolbu yang ada nur Al-Qur'annya. Ada beberapa hal tahapan di dalam interaksi dengan Al-Qur'an. Di dalam sholawat Quran itu ada sholawat begini: mujawwidaw wa khashi'a wa mufhiman ma'nal Qur'an wa amilan jami'a ma hawa wa maqtadal Qur'an. 4 tahapan interaksi dengan Al-Qur'an. Pertama, mujawwidan, bertajwid. Yang kedua adalah khusyuk, itu wa khashi'an wa mufhiman ma'nal Qur'an, dan memahami isi kandungan Al-Qur'an. Yang ketiganya, wa amilan jami'a ma hawa wa maqtadal Qur'an, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, itu ya. Nah, ini Ramadan ini bulan Quran sekaligus bulan macam-macam lah ya. Nanti saya jelasin beberapa dalil terkait dengan Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Tibyan, penjelasan, fi adabi, dalam hal adab, Hamalatil Quran, orang yang menopang Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran. Nah, kembali kepada kenapa kok kita perlu interaksi dengan Quran, perlu banyak interaksi. Quran itu mukjizat yang terbesar sekaligus tersebar. Kalau mukjizat Nabi Musa, ular, tongkat bisa menjadi ular, kita nggak bisa merasakan saat itu. Membelah lautan nggak bisa. Tapi ada mukjizat yang sampai sekarang masih kita bisa cicipin tuh, yaitu Al-Quran. Ini mukjizat Nabi. Nah, suatu saat saya sampaikan ke sebuah TK, TK, kalian coba deh disetelkan Al-Quran deh. Nah, anak-anak main perosotan, distelin Al-Quran, main ayunan, njot-njotan, distelin Al-Quran. Itu anak-anak karakternya makin baik, makin halus, makin lembut gitu. Nah, itulah berkah. Nah, berkah. Lalu yang kedua adalah tentram. Kalau udah tentram itu lebih pengaruhnya udah ke banyak hal kalau udah tentram. Suatu saat ada teman saya sakit. Ya udah, saya baca Quran aja samping dia. Pas saya baca Quran, kata dia, setelah ente baca Quran kok saya tentram, habis tentram kok sekarang saya kondisinya udah lebih enakan nih, kata dia gitu kan. Nah, itulah baca Quran, nurnya Al-Quran itu. Nah, itu banyak riset-riset orang-orang yang dibacakan Al-Quran kesehatannya membaik karena apa? Makin tentram dia. Lalu yang ketiga, kita perdengarkan juga Al-Quran di rumah kita karena ini meningkatkan kecerdasan. Jadi waktu di pesantren saya biasa, santri itu ada target hafalan kitab Alfiyah. Yang tertinggi 50, saya 500. Kok bisa? Ternyata setelah diselidiki, yang lain itu langsung ngapalin bait-bait itu, saya enggak. Saya baca Quran dulu sampai tentram gitu kan. Nah, sampai tentram. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, sampai nikmat gitu kan. Baru saya ngapalin tuh. Itu rahasianya di situ, teman-teman. Jadi speednya 10 kali lipat lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Karena orang ngapalin lagi pusing ngapalin, ya susah. Jadi rahasia kecerdasan para ulama adalah mereka interaksi dengan Quran. Itu Imam Syafi'i 7 tahun udah hafal Quran, 10 tahun udah hafal kitab Al-Muwatta. Imam Nawawi juga begitu. Bahkan panglima-panglima perang Muhammad Al-Fatih dari kecil udah hafal Quran. Itu konsepsi, fondasi sebenarnya. Kalau ingin memiliki generasi yang kuat, awali dari Quran dulu tuh. Ya kalau udah agak gede nggak apa-apa dah, kita sambil terus berinteraksi dengan Al-Quran itu. Itulah generasi-generasi yang unggul. Nah, jadi begitu. Anak saya alhamdulillah langganan ranking 1 dia. Anak pertama tuh lagi-lagi ranking 1. Itu usia kelas 5 SD. Wah, bacaannya udah luar biasa. Satu hari saya lihat 200 halaman. Saya ikut training Stephen, pulang bawa buku. Bukunya dilahap sama anak saya tuh.
Terus dia tanya, ayah insting apa, intuiting gitu kan. Nah itu gimana ayah, apa termasuknya? Wah, dia malah tahu nih gitu kan. Saya habis training, ini hasil training apa? Buku. Dibaca nggak? Belum tentu gitu kan. Yang penting hasil trainingnya buku sama apa, kaos gitu kan. Nah, hasil training ini alhamdulillah awet, apa kaosnya awet gitu kan. Hasil trainingnya belum tentu. Tapi buku-buku itu dia lahap sama anak saya tuh. Ya Allah itu ya, ranking 1 terus. Suatu saat anak saya ranking 3, maka cemberutlah dia. Kita orang tuanya mikir, kenapa ya anak saya ranking 3 nih ya, Bun, kenapa ya? Ini padahal belajarnya lebih kenceng nih, kok sekarang malah ranking 3? Apa ya kira-kira Bun ya? Oh iya, ini semester ini apalannya kendor, apalan Qur'annya. Oh iya, tuh gara-gara apalan Qur'an kendor, prestasi akademik juga ikut turun. Tuh, jadi jangan anggap bahwa Qur'an itu mengganggu prestasi akademik, justru itu meningkatkan prestasi akademik. Maka saya pikir wajar kalau perguruan tinggi negeri ada jalur tahfidz, karena mereka punya pondasi menghafalkan, kemampuan menghafal, otaknya itu udah diperes demikian rupa sehingga kapasitasnya besar. Kalau kebanyakan sosmed jadi Brian Roth gitu kan, sosmed scrolling tuh di banner itu ya, sosmed terus Qurannya enggak, Brian Roth yang simple, nggak mau diajak berpikir, menganalisis agak dalam, udah yang instan akhirnya Brian Roth itu. Tapi beda dengan para penghafal Quran, mereka diperes bagaimana cara hafal Quran. Anak saya itu rata-rata yang anak pertama dan anak kedua kurikulumnya sama, 1 hari 3 halaman ngapalinnya. Jadi kalau di Al-Bahjah itu ada sekitar 10% yang excellent itu ditaruh di karantina tahfidz, sisanya reguler. Kasihan kalau dipaksain. Ini yang 10% ini di karantina tahfidz, itu 1 hari itu 3 halaman ngapal Quran. Kalau nggak sanggup tereliminasi gitu ya. Maka alhamdulillah anak saya dua-duanya karantina tahfidz tuh. Jadi dua-duanya Allah mudahkan itu. Nah, jadi kalau ngapalnya kurang, 1 hari 1 halaman tereliminasi, nggak masuk karantina lagi tuh. Nah, jadi mereka diperes demikian rupa bagaimana mengingat gitu kan. Yang lalu-lalu bagaimana mempertahankan hafalan. Jadi kapasitas otaknya tuh di training sedemikian rupa. Ada neuroplasticity. Jadi otak manusia itu tergantung pelatihannya. Kalau nggak dipakai, otak manusia itu nggak berkembang. Akhirnya ya Brian Roth, kebusukan otak gitu. Dipakai untuk berpikir yang besar-besar susah, karena nggak biasa dilatih. Otot kita juga begitu. Kalau nggak biasa dilatih ya otot kita jadi nggak kuat, lemah juga, lembek apa lemah gitu ya. Jadi lemah itu ya. Tapi kalau biasa dilatih jadi kuat. Begitu pula otak kita. Dalam neuroplasticity itu juga gitu. Otak itu tergantung kita sering bebani apa nih. Sering kita latih nggak tuh? Sering kita pakai untuk masalah-masalah berat nggak? Kalau enggak, ya udah otaknya nggak bisa dipakai untuk hal-hal yang besar. Begitulah kenapa ulama-ulama besar itu diawali dari menghafal Quran dulu gitu ya. Jadi menghafal Quran itu bukan itu mah pekerjaan santri, bukan. Silakan kamu hafalkan Quran, setelah itu kamu jadi apa silakan. Kata orang, susah tidur kalau gitu baca Quran gitu kan. Biasanya kalau habis baca Quran habis ngantuk terus jadi gampang tidur gitu ya. Ya bolehlah, lumayan, karena apa? Tentram. Itu juga benar juga. Baca Quran tentram. Biasanya kalau susah tidur itu banyak masalah, dendam, sakit hati, nggak bisa ngelupain dan lain sebagainya, kesel, susah tidur tuh. Nah, tapi kalau tentram dia bisa tidur, ya wajar lah, kita anggap wajar. Tetapi bisa juga karena dia senang, dia malah seger gitu. Wah gitu, bukan malah ngantuk gitu ya. Ada yang ngantuk karena tentram, ya boleh gitu kan. Yang penting baca Quran lah gitu kan. Mau habis itu ngantuk, mau habis itu seger, silakan gitu kan. Nah, yang seger saking senangnya dia dengan Quran itu. Nah, kita lihat para ulama antara lain Imam Qatadah itu 7 hari sekali dia khatam Al-Quran. Buya Hamka 3 hari sekali itu. Standar ulama memang 3 hari sekali kalau Ramadan. Utsman bin Affan pengusaha, bulan Ramadan tiap hari khatam Quran tuh. Ya Allah itu ya, pengusaha besar. Sampai sekarang ada wakafnya Sayyidina Utsman itu ya, ada sumur Utsman itu. Wakaf ini luar biasa. Sampai sekarang orang masih merasakan wakafnya Sayyidina Utsman. Imam Syafi'i kalau udah mau Ramadan udah majelis tutup, nggak ada ngaji lagi. Ibaratnya kayak Gus Baha lah Imam Syafi'i itu ya. Ntar pagi
kuliah subuh, ada kajian duha, ada kajian duhur, ada kajian asar, ada kajian ba'da maghrib, ada kajian isya. Malam-malam ada yang mau diskusi. Bulan Ramadan, majelis tawakuf semua. Ngapain Imam Syafi'i? Baca Quran terus. Sampai tiap hari 2 kali khatam. Nah, dilihat, dicicipi, dimakan. Maksudnya apa? Ada yang cuma baca, ada yang sampai menghafalkan. Ini dahsyat kalau sampai menghafalkan. Jadi mudah-mudahan upayakan supaya anak kita ada hafalan Qur'annya. Katakanlah nggak usah 30 juz nggak apa-apa, tapi ada nur hafalan Al-Qur'annya. Supaya mencetak pemimpin-pemimpin yang hafid Qur'an, gitu ya. Ada sebuah kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Penjelasan tentang adab orang-orang yang membawa Al-Qur'an. Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini disebut Imam Nawawi. Jadi yang namanya ulama yang namanya Nawawi itu ada 2. Pertama Imam Nawawi dari Nawa. Nawa itu daerah Irak. Yang kedua Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ulama terbesar Indonesia. Kalau dilihat dari karya-karyanya, belum ada lagi karya seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, yang tilawah, tala yatlu tilawah, kitaballahi, kitab Allah, Al-Qur'an pertama, wa aqamus shalah, dan dia mendirikan salat, wa anfaqu, dan menginfakkan, mimma razaqnahum, dari rizki yang Allah berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, dalam sirron sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, itu semua diharapkan dalam rangka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, itu ya. Itu. Jadi perdagangan yang tidak akan rugi. Apa itu? Orang yang membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat, berinfak. Baik rahasia maupun terang-terangan. Itu. Ustaz, kalau saya bacaan Al-Qur'an ini masih belepotan gimana Ustaz? Masih terbata-bata. Ada hadisnya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir. Ada orang yang baca Quran dia mahir. Ma'as safaratil kiramil bararah, dia di surga bersama malaikat yang mulia, bersama para anbiya yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta, dan orang yang baca Quran dan ta wallahu bima ta gitu kan? Wa yatata'ta bahasa Arabnya. Ada orang yang bacanya masih tergagap-gagap, terbata-bata. Wa yatata'ta, itu ya, fihi, dalam baca Al-Qur'an, wa huwa alaihi syaqun, dia berat. Itu baca Quran berat tapi dia tetap berjuang, berjihad. Wa yatata'ta. Wah, gitu kan? Itu mungkin kayak siapa tuh? Pelawak, siapa? Aziz siapa tuh? Aziz Gagap gitu ya. Itu itu wa huwa alaihi syak lahu ajron. Orang yang baca Qur'annya berat sampai terbata-bata, justru dia dapat 2 pahala. Tuh, yang mahir cuma dapat 1. Kalau gitu saya nggak usah mahir dah, gitu kan? Iya, tapi kalau mahir dia bersama para malaikat, para nabi yang mulia, tuh kan? Lebih hebat lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat dengan kitab ini kaum-kaum. Allah mengangkat dengan Quran ini beberapa kelompok, tetapi wayadau, tetapi menjatuhkan dengan Al-Quran juga kelompok-kelompok yang lain. Dengan Quran ada yang diangkat, dengan Quran ada yang diturunkan. Maksudnya bagaimana? Orang yang menghormati Al-Quran diangkat oleh Allah, itu ya. Meskipun katakanlah miskin, tetapi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu.
Tapi ada juga orang yang melecehkan Al-Quran, dia dijatuhkan oleh Allah. Kenapa? Firmannya itu dilecehkan, firman Allah itu. Jadi orang yang paling menghargai kalimat-kalimat Allah adalah orang yang menghafalkan Al-Quran. Berikutnya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Nah teman-teman, Iqra' ini artinya bisa dua, baca atau menghafal, gitu ya. Kalau ada imam, siapa yang imamin sholat, silakan. Imam adalah yang paling akro, yang paling qori. Qori itu bahasa Arab itu adalah hafal Al-Quran. Qori itu bukannya hafid. Kalau hafid itu di Arab itu hafal 100.000 hadis, itu hafid. Jadi di Indonesia diksi hafid itu downgrade. Kalau di sana qori itu hafal Quran. Qori itu penghafal Quran 30 juz. Kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berarti dia hafal 100.000 hadis. Nah itu. Nah, jadi di sini qori iqra'ul Quran, hafalkanlah Al-Quran. Bisa jadi artinya begitu. Jadi iqra' bisa jadi dua, bisa jadi membaca, bisa jadi menghafal. Tapi kalau tala yatlu itu artinya membaca. Itu. Kalau iqra'ul Quran bisa artinya menghafal, bisa artinya membaca. Hafalkan Quran atau baca Quran. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat li ashabihi, bagi orang yang menghafalkannya. Tuh, bagi orang yang banyak baca, dia datang. La hasada, tidak ada, nggak boleh dengki, nggak boleh iri, bukan dengki ya, nggak boleh iri. Fa huwa yaqumu bihi, dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang hari, sepanjang malam. Nah, ini yang pertama. Wa rajulun, kelompok yang kedua, atahullahu malan, yang Allah berikan harta, fahuwa yunfiku, dan dia selalu menginfakkan, ana al-laili wa ana an-nahar, siang maupun malam dia ahli sedekah. Kita nggak boleh iri kecuali kepada dua hal. Jangan iri kepada jabatan, maksudnya begitu. Enak dia jabatan gitu, nanti dulu, jabatan belum tentu selamat, gitu kan. 60% itu kepala daerah melanjutkan jabatannya di penjara, itu ya. Jadi belum tentu selamat jabatan itu. Irilah kepada orang yang ahli Quran, irilah kepada orang yang ahli sedekah. Nah, itu kalau di sini kesimpulannya. Nah, itu. Apa itu beda iri dengan iri di sini, iri positif dengan iri negatif? Ghibthah itu menghendaki nikmat yang ada pada orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Itu namanya ghibthah. Itu bagus. Yang gak boleh adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain dan menghendaki hilangnya nikmat pada orang lain. Itu gak boleh. Itu namanya dengki. Itu. Berikutnya, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, Quran, falahu hasanatun, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aku tidak berkata, kata Rasul, alif lam mim satu huruf, bukan. Alif lam mim itu bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif lam mim, 3 huruf, dapat 3 kebaikan, dikali 10, 30. Ya Allah, betapa Allah Maha Pemurah. Cuman ngomong alif lam mim 30 kebaikan. Tuh kan? Luar biasa itu Al-Qur'an. Allah sangat mengapresiasi orang yang menghargai firman Allah, itu ya. Yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utisailin. Allah berfirman, man syaghalahul Qur'an wa dzikri, siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an dan zikir kepadaku, an mas'alati, sampai lupa meminta. Dia kerjaannya baca Quran, zikir, tapi lupa minta, lupa berdoa kepada Allah. Apa yang terjadi? A'taituhu, aku berikan kepada orang yang lupa minta, afdhala ma utisailin, lebih afdal daripada yang aku berikan kepada orang yang minta-minta terus tapi enggak baca Quran, enggak zikir. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua deh, ini terakhir lah ya. Yuqalu li sahibul Quran, dikatakanlah kepada ahli Quran. Ini ceritanya di surga nih konteksnya nih, bukan di Bekasi ya, di surga. Iqra wartaqi,
bacalah dan naiklah itu. Warattil, dan tartilkanlah kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana di dunia kamu membaca Al-Qur'an secara tartil itu. Fa inna manzilataka, sesungguhnya posisi kamu, makom kamu di surga, di akhirat itu dikatakan fa inna manzilataka, posisi kamu nanti di surga itu inda akhir ayatin taqra, sesuai dengan akhir ayat yang kamu hafalkan. Kamu hafalnya berapa ribu ayat. Nah, itulah di dalam hidup kita ini perlu ada perjuangan Qur'annya. Kalau kita nggak ngapal Qur'an, kita berjuang membantu orang-orang hafal Qur'an, itu ya, membantu orang-orang untuk hafal Qur'an, memfasilitasi, ngasih petunjuk, mengarrange orang untuk hafal Qur'an atau minimal baca Qur'an. Jadi harus ada perjuangan Qur'annya, karena nanti dalam rangka apa? Dalam rangka kita menghormati Allah, mengagungkan Allah dengan cara mengagungkan firman-Nya. Dengan nuzulul Quran ini, nuzul turun, mari kita turunkan cahaya Al-Quran ke dalam kolbu kita. Allah nggak akan mengadab kolbu yang ada nur Al-Qurannya. Itu apakah nurnya dengan menghafalkan, apakah dengan menghayati, pokoknya ada nur Al-Quran, Allah nggak akan hukum tuh kolbu yang ada nur Al-Qurannya. Nah begitu, maka dengan nuzulul Quran ini, momentum nuzul Quran, sudahkah Quran turun ke rumah kita? Sudahkah Quran turun ke kolbu kita? Sudahkah kolbu kita menjadi storage Al-Quran? Kalau belum, ayo kita sama-sama tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau tidak hafalan, minimal kita baca, kita hayati, kita tadabburi, agar nur Al-Quran masuk dalam kolbu kita. Amin ya rabbal alamin.